Assalamualaikum pemirsa Sobat Unggul TV UMJ. Program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda. Bersama dengan saya, Dinar Mediana, akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan. Pemirsa, berita pertama, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta menerima kunjungan delegasi ASEAN China Center di ruang kolokium FTUMJ Selasa 3 Desember 2024. Kunjungan ini merupakan bentuk kerjasama lanjutan dari Technical Vocational and Training antara China dengan UMJ yang bertujuan untuk melihat perkembangan Luban Workshop Indonesia. Luban Workshop merupakan platform yang sangat penting dalam kerjasama pendidikan vokasi antara China dan Indonesia. Pelatihan di Luban Workshop telah meningkatkan keterampilan praktikum dan daya saing kerja mahasiswa secara signifikan. Sekretaris Jenderal ASEAN China Center Shi Zhongjun mengatakan saat ini Indonesia dan China telah menjalin banyak kerjasama di bidang pendidikan. Ia juga menjelaskan kerjasama China dengan ASEAN tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, tetapi juga mencakup pariwisata. Tujuan utama dari kerjasama ini untuk mempelajari bahasa dan pendidikan antara kedua negara. Pemirsa, berita selanjutnya, lulusan program studi profesi bidan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta resmi diangkat sumpah di Auditorium Dr. Syafri Gurici pada Rabu 4 Desember 2024. Sebanyak 23 lulusan diangkat sumpah oleh Ketua Prodi Profesi Bidan Siti Nurhasia Jamil MKep didampingi rohaniawan dari Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Dr. Adimansah MAG. Siti melaporkan pada lulusan angkatan kedua ini, seluruh lulusan dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi bidan nasional gelombang 3. Terdapat 3 lulusan terbaik yang meraih indeks prestasi kumulatif sempurna. Tri Ariguntar berharap lulusan bidan UMJ dapat membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat kematian ibu dan anak di Indonesia. Ia juga berpesan salah satu dari lulusan dapat ditempatkan di amal usaha Muhammadiyah. Hayuning Kolbah, salah satu lulusan terbaik, menyampaikan rasa syukurnya dapat belajar dan mengambil banyak pengalaman di FKK UMJ. Ia berpesan pada seluruh lulusan agar senantiasa bersikap rendah diri. Berita selanjutnya, pemirsa, Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan uji kompetensi wartawan bagi 36 wartawan di Kota Palembang. UKW berlangsung selama 2 hari pada 29 hingga 30 November 2024. UKW kali ini merupakan kerjasama antara LUKW UMJ dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kota Palembang dan SKK Migas. Para peserta mengikuti uji kompetensi dengan antusias. Mereka terdiri dari 3 jenjang uji, yaitu wartawan muda 18 orang, madya 12 orang, dan utama 6 orang. Ketua PWI Sumatera Selatan, Kurnaidi ST, mengatakan uji kompetensi tersebut sangat penting untuk meningkatkan wawasan dan kepercayaan diri wartawan ketika berhadapan dengan narasumber. LUKW UMJ menghadirkan penguji berpengalaman untuk menguji kompetensi para wartawan. Para penguji tersebut diantaranya mantan Direktur Antara New York Aat Surya Safaat, jurnalis pijarberita.com sekaligus dosen IISIP Jakarta, Jufri Al-Katiri, serta Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah, Edi Kuscahyanto. Rangkaian materi uji diantaranya kode etik jurnalistik, hukum dan undang-undang pers, kebijakan redaksi, merencanakan dan mengusulkan liputan. Pemirsa, selanjutnya, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Ia adalah Kuswanto, seorang guru sekolah dasar negeri Kayumpia, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Berikutnya, Bapak Kuswanto. Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memberikan penghargaan beserta 1 unit laptop dan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Kuswanto mendapatkan penghargaan Anugerah Guru Hebat Indonesia Kemendikdasmen 2024 saat puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Kamis 28 November 2024. Apresiasi diberikan kepada Kuswanto karena ia berdedikasi mendirikan gubuk baca di Kayumpia. Saat bertugas di SDN Kayumpia, ia melihat masih ada murid kelas 5 yang belum bisa membaca bahkan tidak mengenal huruf.
Faktor penyebabnya ialah jarak yang jauh dari rumah para murid ke sekolah. Selain itu, umumnya anak-anak di Kayumpia ikut bekerja membantu orang tuanya berkebun di ladang. Kondisi itu mendorong Kuswanto mendirikan gubuk baca atas persetujuan dengan kepala sekolah. Setiap pulang dari tugas di sekolah, Kuswanto pergi ke gubuk baca untuk mengajar anak-anak membaca dan berhitung. Selain dianugerahkan sebagai Guru Hebat Indonesia 2024, Kuswanto juga sebelumnya telah menerima berbagai penghargaan. Ia meraih juara 1 guru dedikatif tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada 2023, juara 1 guru dedikatif tingkat nasional 2023, dan juara 1 terbaik kategori guru pada apresiasi ASN tingkat nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2024. Pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini. Ikuti terus berita hangat selanjutnya hanya di TV UMJ. Bagi pemirsa yang memiliki topik atau kegiatan menarik seputar Universitas Muhammadiyah Jakarta, silakan kirim materi berita ke humas@umj.ac.id. Saya Dinar Mediana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Kantor Sekretariat Universitas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.